Ya, selamat sore pemirsa. Bertemu lagi kita dalam acara kesayangan kita, Walk the Talk atau Chatterbox Walk the Talk, edisi sore ini, hari Jumat 30 Agustus 2024. Ya, tahap pendaftaran para cakada atau calon-calon kepala daerah sudah kita lewati dan sudah berakhir sejak tengah malam tadi, dan hasilnya memang di beberapa daerah ada yang klimaks dan ada yang tidak klimaks. Yang tidak klimaks itu di Jakarta, ya. Banyak warga Jakarta yang menginginkan ya dua nama besar untuk dicalonkan di Jakarta, yaitu Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, dan satunya lagi adalah yang menggantikan beliau, yaitu Bapak Anies Baswedan yang menjabat full term 5 tahun jadi Gubernur Jakarta periode 2017-2022, tapi keduanya tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan lebih memilih untuk mencalonkan sekretaris kabinet di era Presiden Joko Widodo dari 2015 sampai dengan saat ini 2024, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029, dan calon wakil gubernurnya adalah Rano Karno atau Haji Rano Karno, yang notabene dulu adalah mantan gubernur Banten, ya, yang menggantikan Ibu Hajar atau Atut Khosyiyah yang masuk penjara karena korupsi di pemerintah provinsi Banten, ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, pemirsa, sempat ada kabar setelah Anies Baswedan itu tidak dicalonkan oleh PDIP di Jakarta, sempat ada tawaran untuk Anies Baswedan untuk dicalonkan di Jawa Barat. Tapi Pak Anies menolak dengan alasan tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat untuk beliau, ya. Dan di menit-menit terakhir menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon kepala daerah, PDIP di Jawa Barat mencalonkan Bupati Pangandaran 2016-2024 Bapak JJ Wiradinata dan artis penyiar radio dan presenter TV, yaitu Kang Ronald Surapraja. Dua-duanya orang Sunda asli. Ya, orang Sunda asli yang dicalonkan oleh PDIP di Jawa Barat. Nah, ini kan yang menarik perhatian adalah di Jakarta dan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, untuk kali pertama dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, tiga calon gubernur yang bertanding di Pilgub Jawa Timur 2024 semuanya adalah perempuan. Ya, ada petahana Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur 2018-2023,
ada nama Menteri Sosial 2020 sampai saat ini 2024, Ibu Tri Risma hari ini. Dan ada nama anggota DPR sekaligus Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Hajah Lulu Nur Hamidah. Jadi ini yang menjadi sorotan media juga. Pertarungan 3 serikandi di Pilgub Jawa Timur 2024. Ini menjadi menarik, pemirsa. Ini menarik karena memang sorotan mata tertuju ke daerah ini, ya. Sorotan mata tertuju ke area ini. Terlebih Ibu Khofifah dan Bu Risma memiliki background yang sama. Sama-sama pernah menjadi menterinya Presiden Jokowi untuk waktu yang lama, ya. Tepatnya 4 tahun, ya. Saya ingat Ibu Khofifah pertama kali diangkat Mensos itu di 2014 sebelum mundur karena bertarung di Pilgub Jawa Timur di tahun 2018. Kala itu bertanding melawan pada saat itu Wakil Gubernur Jawa Timur Kiai Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sekarang Wali Kota Pasuruan, dan Sekjen, Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022-2027 dengan putri dari Pak Guntur Soekarno Putra, cucu dari Bung Karno, yaitu Ibu Putih Guntur Soekarno, ya. Nah, Ibu Risma pun juga menjabat Menteri Sosial selama kurang lebih 4 tahun juga. 4 tahun, ya, sebelum akhirnya beliau akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial karena bertarung di Pilgub Jawa Timur 2024, bertanding melawan petahana Nyai Khofifah dan Bu Lulu Nur Hamidah. Ini bisa jadi kuda hitam ini di Pilgub Jawa Timur. Tapi ya kita lihat aja, ya. Sementara di Jakarta kebalikannya, stagnan. Karena konon katanya beredar satu komentar yang mengatakan 3 cagup Jakarta ini emang udah dikondisikan oleh Mulyono alias Jokowi and the gang. Ya, tadi saya bincang dengan mama saya. Saya bilang begini, kalau Pak Ridwan Kamil, ya, dikirimkan dari Jawa Barat bertanding di Jakarta dengan baju Koalisi Indonesia Maju Plus, ya, berpasangan dengan mantan Menteri Pertanian di era Presiden SBY, Pak Suswono dari PKS, ya. Yang sebenarnya PKS ini adalah partai yang awal banget mengusung Pak Anies Baswedan di Pilgub Jakarta berpasangan dengan Pak Sohibul Iman tadinya, tapi keburu, ya, PKS diawali dulu dengan
Nasdem dan PKB yang lebih dulu meninggalkan Pak Anies Baswedan dan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Mereka menyebut membranding dirinya dengan sebutan Ridho, ya. Walaupun orang banyak yang memframing, oh ini pasangan rawon, pasangan rakus. Ya sudahlah, biarin aja lah. Ya. Di satu sisi juga, pemirsa, pasangan Pak Pramono tiba-tiba hampir saya ketabrak motor. Tiba-tiba secara tidak diduga-duga PDIP itu mencalonkan sekretaris kabinet Pak Pramono Anung yang dipasangkan dengan Haji Rano Karno atau Bang Dul. Ya, diambil dari nama panggilan di sinetron Sidul Anak Sekolahan, aslinya namanya Kasdullah. Ya, dipanggilnya Dul. Oke? Kasdullah namanya. Nah, ini kejutan gitu loh. It's a surprise gitu loh. Padahal Pak Pram sendiri mengaku beliau tidak mau, decline berkali-kali. Tapi ya sudahlah, karena memang mungkin ada pertimbangan ini dan itu, dan ada sesuatu lah. Makanya kenapa PDIP tidak calonkan Anies Baswedan di Jakarta. Tapi saya mulai mengerti. Setelah saya mendengar penerangan dari ketua Bapilu eksekutif, ya, PDI Perjuangan, ketua bidang pemenangan pemilu eksekutif PDI Perjuangan, Bung Deddy Storus, ya, memang pendukung Ahok dan Anies ini memang saling bertentangan satu sama lain. Gitu loh. Nah, apa yang disampaikan beberapa tokoh seperti Bung Deddy Storus, Bung Refli Harun, dan beberapa lagi teman-teman lain, itu benar semua. Gini, Ahokers, pendukung Pak Ahok yang sempat kepengen minta Pak Ahok itu dicalonkan, bahkan sampai ditemui langsung oleh ketua Bapilukada, ketua tim pemenangan pemilu kada PDI Perjuangan, ya, Bung Adiana Pitupulu, abang saya, dan ketua DPP bidang hukum PDI Perjuangan, Bung Roni Talapesi, ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang berbeda jauh dengan pendukung Anies atau anak abah disebutnya, ya. Pendukung Anies atau anak abah ini, mereka berasal dari kelompok-kelompok yang rata-rata kelompok-kelompok Islam. Bahkan kalau boleh saya bilang, Islam kanan, Islam konservatif, Islam hardline atau garis keras, gitu loh. Dan mereka-mereka yang memiliki concern dan kepedulian terhadap pengusaha pribumi, UMKM, dan mereka-mereka yang memang, mohon maaf, ini saya bicara kurangnya ya, anak abah ini karena mereka Islamnya Islam hardline, mereka cenderung kurang terbuka, kurang inklusif terhadap mereka-mereka yang
bukan dari Islam. Walaupun waktu di KPU pada saat doa bersama hari Jumat minggu yang lalu, saya ketemu dengan 2 orang pendeta pendukung Anies, Pak Anton Supit yang sempat bergabung dalam TGUPP era Gubernur Anies waktu jadi Pak Anies jadi gubernur, dan satu lagi pendeta Frans Nenggolan. Nah, tapi kan tetap aja publik menilai Anies Baswedan ini identik dengan kelompok Islam sayap kanan yang hardline banget. Karena waktu Anies jadi gubernur Jakarta, ada peran dari FPI yang dipimpin oleh Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah. Dan pada saat itu ada HTI yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Ismail Yusanto Hafizahullah. Nah, makanya cukup wajar memang ada framing seperti itu. Nah, di satu sisi Ahokers ini adalah berasal dari kelompok-kelompok minoritas. Mereka yang menginginkan birokrasi yang lebih efisien, pemerintahan yang lebih melayani masyarakat, pemerintahan yang merakyat, kemudian pelayanan publik yang lebih bagus, transparansi dalam penggunaan uang rakyat dan sebagainya. Nah, itu yang mendasari Ahokers. Tapi ada kurangnya juga. Ahokers ini lebih sekuler. Ahokers ini lebih sekuler dan kesannya gak terlalu mementingkan kelompok-kelompok agama, karena kan sekuler. Nah, ini yang coba di bridging, dijembatani kedua ini oleh sosok Pramono Anung dan Rano Karno ini. Rano Karno mungkin lebih ke arah orang-orang Betawi Muslim yang konservatif, yang kanan gitu ya. Karena Bang Dul atau Bang Rano itu sudah memang identik dengan citra sebagai tokoh Betawi ya, tokoh Betawi asli yang mengerti banget masyarakat Betawi itu seperti apa. Nah, mungkin Bang Rano tuh bisa digunakan untuk menjembatani ya, terutama mungkin kelompok-kelompok anak abah di Jakarta yang Betawi asli, termasuk mungkin juga dipakai untuk memasuki kelompok-kelompok seperti FBR, Forum Betawi Empuh, kemudian Forkabi, Forum Keluarga Besar Betawi. Saya bahas ya dulu. Iya, jadi pemirsa, kita lanjut, saya tadi bahas ya dulu. Nah, mungkin Bang Rano diposisikan sebagai jembatan ya untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat Betawi, terutama Betawi Muslim yang rada konservatif, termasuk tadi beberapa pihak seperti FBR, Forkabi, kemudian Bamusi ya, Fuhab ya, Forum Ulama dan Habaib Betawi yang diketuai oleh ulama asli Betawi yaitu Kiai Haji Lutfi Zawawi. Nah, mungkin yang dipakai. Nah, sementara Pak Pramono Anung dia lebih ke arah menjembatani kelompok-kelompok Ahokers. Ya, Ahokers, anak-anak muda, termasuk juga mungkin akan reach out yang namanya Jackmania atau pendukung dari klub sepak bola Persija Jakarta. Bisa jadi. Nah, jadi saya mulai mengerti kenapa PDIP itu menginstall Pak Pramono ketimbang Pak Anies.
yang sudah lebih diterima oleh masyarakat Betawi maupun Jackmania. Bisa jadi ya gitu. Ini poin plus memang, tapi bisa jadi poin minus kalau nggak dimanfaatkan, kalau dua kelompok ini nggak bisa saling move on. Nah, terlebih kan Ahoker Reborn yang dipimpin oleh guru saya Gus Soleh MZ ini lagi galau, lagi patah hati katanya. Sebentar. Lagi patah hati katanya. Dan mempersilahkan teman-teman Ahoker Reborn yang dipimpin guru saya Gus Soleh MZ untuk mengambil sikapnya masing-masing. Nah, alhamdulillah saya ini bukan bagian dari Ahoker Reborn. Makanya ketika saya awalnya sempat shock, kenapa PDIP tak calonkan Pak Anies di Jakarta. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bung Storus, nah saya mulai balik, saya langsung putar arah mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno, disebut pakar, atau disebut pro Karno, atau disebut park, saya sebut ya, atau apalah itu. Yang penting Pramono Rano Karno, titik. Ya. Atau Prano Karno, apalah itu. Ya, terserah lah. Ya. Jadi gitu. Jadi memang PDIP ini cukup hebat nih berstrateginya. Semoga saja bisa dimanfaatkan di Jakarta ini. Mengingat PDIP itu main sendiri, main solo di Jakarta. Karena putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 yang lalu itu. Nah, kemudiannya lagi, sampai mana tadi kita cerita ya. Kemudiannya lagi saudara, yang namanya namanya calon dari KIM Plus itu kan terdiri dari saat ini 14 partai. Tadi ada penambahan, pagi tadi ada berita, ada satu partai lagi yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, yaitu PKN, Partai Kebangkitan Nasional, pimpinan Pak Anas Urbaningrum, ex-Demokrat. Sementara pasangan Prakarno atau Pro Karno atau Prano Karno ini ya kedapatan satu lagi partai pendukung, tidak lain tidak bukan adalah Partai Hanura yang baru kemarin hendak mengusung Pak Anies Baswedan di Jakarta, tapi langsung kemudian belok ke Pramono Anung Rano Karno. Ini bagus. Jadi ada dugaan, katanya ada dugaan memang Pramono Anung ini dititip sama Jokowi and the gang, Mulyono and the gang untuk Jakarta ini katanya, karena kan saat ini kan Pak Pramono Anung kan masih menjabat Sekretaris Kabinet atau Seskap dari 2015 sampai saat ini. Dan katanya beliau ini juga didukung oleh Pak Jokowi meskipun tidak secara langsung seperti Pak Ridwan Kamil. Didukung oleh Pak Jokowi karena tadinya Pak Jokowi meminta Pak Basuki Hadi Mulyono maju tapi gak mau. Lalu tibalah Pak Pramono Anung. Jadi sebenarnya Pak Pramono Anung ini kalau ada orang yang mentafsir bahwa Pak Pram ini adalah orangnya Jokowi, orang Mulyono, wajar. Karena beliau bercerita bahwa beliau tuh diminta Pak Jokowi untuk maju, tapi ditolakkan. Tapi setelah diminta langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, maka ya sudah izin ke Pak Jokowi
akhirnya direstui maju. Jadi memang ibaratnya Pak Pramono Anung ini kayak ya masih mewakili dalam tanda kutip titipan istana ya, atau pesanan istana, pesanan Mulyono and the Gang secara tidak langsung gitu. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang memang langsung di booking dari Mulyono and the Gang yang bikin KIM Plus itu. Lalu ada satu lagi Pak Dharma Porengkun yang katanya ini juga ya settingan istana biar Jakarta ini tidak berkota kosong gitu loh. Tapi akhirnya kan MK mengubah aturan main, jadinya Jakarta dari yang sedianya punya 2 paslon menjadi 3 paslon. Jadi memang ini menarik untuk dicermati, walaupun anti klimaks jadinya. Tapi harapan saya di Jakarta ini dengan adanya 3 paslon yang 100% fresh from the oven ini, karena memang gak ada petahana. Gak ada petahana dan gak ada nama yang benar-benar bisa digoreng gitu loh. Jadi benar-benar semuanya ini adalah wajah-wajah baru di Jakarta ini. Sama halnya dengan di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kan juga tidak ada incumbent. Jadi ke 4 calon paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini semuanya baru. Karena tidak ada incumbent. Gubernur incumbentnya Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta. Nah, KIM ini kan sudah mencalonkan mantan Bupati Purwakarta 2 periode Pak Deddy Mulyadi yang sekarang anggota DPR dari Gerindra. Kemudian Presiden PKS Ahmad Saiku nyusul pasca putusan MK nomor 60 itu. Berikutnya ada PKB yang mencalonkan Kiai Haji Acep Rohiyat, putra dari Kiai Haji Ilyas Rohiyat almarhum yang pengasuh pesantren Cipasung di Tasikmalaya. Lalu kemudian terakhir PDIP yang mencalonkan Pak JJ Wiradinata. Jadi keempat-empatnya ini adalah wajah baru gitu loh dalam perpolitikan di Jawa Barat. Kecuali Pak Saiku. Pak Saiku pernah nyalon di 2018 tapi sebagai calon wakil gubernur mendampingi kala itu Pak Sudrajat dari Gerindra di 2018. Beliau maju sebagai calon gubernur didampingi putra mendiang Presiden B.J. Habibie, Dr. Ilham Akbar Habibie gitu. Nah, Jawa Tengah pun juga wajah baru semua, walaupun hanya 2 paslon. Apa yang di Jawa Tengah itu disebut perang bintang. Calon yang pertama mendaftar polisi bintang 3, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah yang kemudian diangkat menjadi Irjen Kementerian Perdagangan. Tapi ada petahana di sana bedanya. Siapa petahananya? Wakil gubernurnya Gus Yassin, Taji Yassin Maimun. Ya seenggaknya nggak baru-baru banget sih. Nah, tapi kan yang menjadi bahan konten media ini ke perang bintangnya. Pak Polisi Lutfi melawan Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI bintang 4. Ya. Dicalonkan oleh PDIP berpasangan dengan mantan Wali Kota Semarang yang terakhir jabat Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan apa gitu, lupa saya. Pak Hendar atau Hendi Prihadi. Itu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi memang akan seru Pilkada 2024 ini karena ada beberapa nama-nama yang menghilang dari peredaran, tapi ada juga yang comeback. Di kampung mama saya di Sumatera Selatan ada nama yang kembali.
yaitu Pak Edi Santana Putra atau ESP. Ya, beliau yang saat ini kader Partai Gerindra, 3 menit lagi ya, pulang ke PDIP karena kebetulan beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur Sumatera Selatan. Berbekal pengalaman beliau jadi wali kota Palembang 2 periode, menantang petahana gubernur Pak Herman Deru dan petahana wakil gubernur Pak Mawardi Yahya yang berpasangan dengan ketua DPRD Sumsel dari Gerindra, Ibu Anita, lupa saya nama lengkapnya, Ibu Anita lah pokoknya. Gitu. Jadi banyak kejutan-kejutan yang terjadi di pilkada ini ya. Mari kita sambut ya proses pilkada ini dengan riang gembira, dengan bahagia. Gunakan hak pilihnya, jangan golput. Apapun itu yang terjadi, jangan golput. Jangan golput, oke? Gunakan hak pilihnya. Yakinlah yang terbaik pasti ada untuk daerah Anda. Dan di Jakarta, gunakan hak pilih Anda agar Jakarta bisa menjadi kota global yang sukses membawa nama Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.